Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Paul. Gimana kabar sobat semua? Terima kasih sudah hadir di video ini. Semoga kabar sobat semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan mengulas videonya wawancara wamen kita Profesor Stella Christy yang belak-belakan bahwa tips S1 ke luar negeri mendapatkan pro kontra. Nah, padahal pendidikan tinggi dan berubah sangat cepat, dan tantangan dalam pendidikan itu adalah bagaimana kita mengajarkan ilmu yang terdepan. Bahkan di video ini ibu wamen kita belak-belakan berbagi pandangannya tentang tantangan pendidikan tinggi, pentingnya riset, dan bagaimana teknologi modern seperti ChatGPT menjadi alat pendukung pembelajaran. Penasaran? Nontonnya jangan di skip ya. Tonton sampai beres supaya kalian tidak gagal paham. Oke, kita tonton. Peneliti dan sebagai guru besar itu kan kita melihatnya dari satu sisi yang cukup fokus. Nah, sekarang yang menjadi sangat menarik itu saya harus melihat dari berbagai macam sisi. Jadi bukan saja penelitian saya, tetapi sistem penelitian, budaya penelitian. Dan jadi yang paling menarik itu adalah melihat secara sistem. Nah, itu sih. Tetapi dari segi apa yang digunakan itu sebagai peneliti, apa yang biasa saya hari-hari kerjakan itu semuanya sangat bisa diterapkan dan sangat perlu diterapkan di pekerjaan saya sebagai wakil menteri. Nah, ini mungkin pemirsa mungkin agak kaget loh, kok maksudnya peneliti itu sama pemerintah itu kan kelihatannya ya kalau misalnya katanya berbeda. Tetapi menurut saya tidak. Karena tidak. Masih relate? Sangat relate sekali. Oh, sangat relate? Sangat relate sekali. Karena apa itu peneliti? Peneliti itu kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yes. Dan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, kita harus bisa menggunakan metode yang sangat seksama sekali untuk melihat sungguh-sungguh apakah jawabannya. Nah, di pemerintahan itu juga kita selalu dihadapi oleh beribu masalah, beribu pertanyaan. Yes. Dan kita harus bisa melihat jawaban apa yang paling jitu. Misalnya pertanyaan tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus mempunyai research mindset. Kita harus bisa melihat apa sebenarnya jawaban kebijakan-kebijakan yang sungguh bisa meningkatkan itu. Jadi sebenarnya dari secara jiwa dan metode itu sangat berkaitan dan sangat membantu kalau menurut saya, karena dan juga kalau kita saya sebagai ilmuwan, saya harus punya pengukuran secara kuantititas. Jadi saya harus mengukur apakah jawaban dari pertanyaan saya, atau mengukur apakah teori yang saya hipotesakan itu benar atau tidak. Di pemerintahan itu sangat penting sekali. Setiap kebijakan, setiap program itu harus ada ukurannya. Apakah dengan program tersebut sungguh ada kenaikan? Karena setiap rupiah yang kita gunakan itu harus sungguh ada manfaatnya. Jadi pengukuran itu sangat penting, dan cara mengukurnya itulah yang saya tahu sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, itu sangat berguna sekali di pemerintahan ini untuk bisa melakukan pengukuran secara kuantitas. Luar biasa, Pak Prabowo nggak salah pilih wamen di Defense dan Teknologi. Wah, terima kasih Mas. Ya, jalannya masih panjang nanti. Ini baru 1 bulan soalnya. masih harus banyak masih yang ada tantangan challenge di depan yang mungkin kita tidak tahu begitu ya. Oke, berbicara soal jawaban dan juga pertanyaan tadi, Profesor Stella juga sudah menyinggung begitu ya. Nah, maka di kesempatan kali ini saya bertanya, Profesor Stella menjawab. Jadi Prof Stella, kalau kita melihat
dunia pendidikan tinggi kita di Indonesia Ya. dan juga dosen, mahasiswa, kurikulum dengan zaman yang sekarang, Ya. tantangannya apa sih? Tantangannya sebenarnya dari dulu tetap sama, yaitu dunia itu berubah sangat cepat. Oke. Dunia itu berubah sangat cepat. Jadi apa sebagai individu, terutama sekali di waktu kita menjadi mahasiswa atau waktu kita menjadi dosen, itu karena ini kan adalah proses belajar mengajar yang paling tinggi ya, proses belajar mengajar yang paling tinggi. Jadi tantangannya itu di dalam proses belajar mengajar yang paling tinggi ini, kita memang seharusnya selalu mengajarkan ilmu yang paling depan, ilmu yang paling ilmu yang kita bilang ilmu yang paling maju, yang paling mutakhir. Tetapi dunia itu berubah begitu cepat. Jadi sebenarnya kesenjangan dari SMA ke kuliah itu cukup besar, karena secara pendidikan atau secara asas pendidikan itu sampai dari TK sampai SMA itu kita mengenyam pendidikan asas dengan asas mempelajari segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh dunia pengetahuan, segala sesuatu yang sudah ditemukan. Tetapi begitu kita pindah ke perguruan tinggi, begitu kita masuk perguruan tinggi, itu ada asas baru. Apa itu proses belajar mengajar? Asas barunya adalah di perguruan tinggi itu adalah tempat bahwa kita harus bukan saja menimba ilmu-ilmu yang sudah ada, tapi menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan inovasi-inovasi. Inilah yang terjadi di perguruan tinggi. Jadi kalau dari asas proses belajar mengajar itu berbeda sekali di perguruan tinggi dan di sebelumnya SMA sampai SMK. ya. Jadi yang kalau kita tantangannya itu, nah bagaimana kita itu bisa mengubah cara berpikir kita yang tadinya misalnya sangat bagus belajarnya kalau tiap ulangan itu ada, hingga saya bukan lagi hanya harus bagus ulangan, kadang-kadang juga bukan ulangan waktu kuliah, tetapi bagaimana saya bisa tahu ilmu-ilmu yang paling mutakhir dan baru dan bisa mengerti. Dan juga bahkan ada banyak sekali bidang-bidang atau ilmu-ilmu yang tadinya sama sekali tidak ada waktu SMA. Yes. Nah itulah yang sangat menjadi tantangan. Jadi saya bagaimana bisa tetap belajar untuk belajar. Itu tantangan di waktu kuliah. Belajar untuk belajar karena begitu cepat sekali perubahan, begitu banyak sekali dan beragam sekali ilmu, dan antara perubahan dan keragaman itu kalau disilang itu berarti pilihannya menjadi begitu luas. Nah, tantangannya adalah bagaimana seorang dosen bisa memberikan fokus tapi juga bisa memberikan wawasan yang luas. Jadi depth and breadth. Jadi bagaimana bisa memberikan fokus, mendalam, tetapi juga memberikan wawasan yang luas. Sama juga dengan mahasiswanya. Bagaimana harus bisa mendalami sesuatu, karena kalau tidak mendalami ilmunya itu kita akan tidak dalam ya, misalnya tidak cair, tidak akan bisa menemukan sesuatu. Tetapi ada yang dalam, tapi juga punya wawasan yang luas. Nah itulah tantangan yang sungguh-sungguh terjadi waktu kita berada di perguruan tinggi. Waktu SMA itu sudah baku, ini mata pelajarannya sekian. Tapi waktu perguruan tinggi itu menjadi dunia menjadi terbuka. Tapi yang menjadi tantangan itulah setiap individu itu harus menentukan bagaimana sekarang saya yang harus menentukan. Itulah yang menjadi tantangan. Yang menjadi soal begini, ketika dosen harus juga ikut menyesuaikan dengan perkembangan dan seterusnya. Ya. Tetapi ini kan berkaitan dengan SDM berarti ya. Betul Nah sekali. ini gimana? Ada sesuatu yang berkaitan untuk peningkatan SDM supaya SDM para dosen di Indonesia itu ya setidaknya juga bisa melek dengan situasi terkini, harus mau updating gitu loh. Iya. Yang terjadi praktisi terbaik yang ada di dunia, terutama sekali di negara maju, hampir di seluruh dunia itu adalah dosen itu terutama sekali adalah tugasnya sebagai peneliti, sebagai ilmuwan. Mengapa? Karena kalau dengan tugas meneliti itu atau jiwa peneliti, dia akan selalu mengetahui ilmu-ilmu yang terbaru, ilmu-ilmu yang mutakhir. Kenapa? Kalau sebagai peneliti saya harus meneliti yang terbaru, menciptakan inovasi yang baru. Sehingga apapun yang saya ajarkan itu berdasarkan ilmu-ilmu yang terbaru. Nah, inilah yang
mungkin menarik bisa kita pertimbangkan, Mas, karena Mas Reno, karena memang di setiap negara itu juga tridharma, itu penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian. Ya. Namun dalam praktisinya untuk ketiga-tiganya ini seimbang, tidak bisa perlakuannya itu tiga-tiganya sama. Jadi tidak bisa persentasenya itu 33%, 33%, 33%. Kenapa? Karena untuk bisa menghasilkan yang seimbang itu sebenarnya ada inti yang harus dilakukan dulu. Itu adalah penelitiannya. Kalau penelitiannya itu sama, itu akan sulit bisa pengajaran yang berbasis ilmu yang paling mutakhir. Kalau penelitiannya itu jumlahnya lebih sedikit atau sama saja dengan pengabdian, akan sulit kita memberikan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis sains dan teknologi yang berbasis penelitian. Hingga yang terjadi, apakah itu di Amerika Serikat, di Kanada, kebetulan saya sudah sangat lama di bagian negara tersebut, dan juga di Tiongkok, atau juga di Korea Selatan, di Jepang, di Singapura, di Eropa, semua yang ada itu adalah penelitiannya dulu itu harus kuat. Jadi penelitiannya sebagai ilmuannya itu yang harus kuat, dan itu semuanya ada diturunkan ke pengajaran dan juga diturunkan ke pengabdian. Itulah yang menjadikan pada hasilnya itu menjadi sama, tetapi pada praktisinya itu harus penelitiannya dulu. Basicnya adalah, intinya rohnya adalah penelitian dulu Iya, ya. karena kembali lagi di Indonesia itu adalah pembuatan pemikiran baru, inovasi baru. Inovasi tidak akan terjadi tanpa penelitian. Ya. Hingga yang harus diajarkan itu juga untuk kita bisa mengajarkan bagaimana berinovasi. Kita selalu berbicara tentang kreativitas. Tetapi sungguh kalau ditanya bagaimana mengajarkan kreativitas, sulit. Gak ada kan kelas kreativitas. Gak ada. Nah, tetapi yang terjadi itu kreativitas itu justru dari kalau kita penelitian itu harus ada kreativitas. Karena sebagai peneliti saya harus bertanya pertanyaan yang baru. Kalau pertanyaan yang lama itu nggak mungkin saya akan bisa publikasi di jurnal-jurnal terkemuka atau bisa menghasilkan paten-paten. Paten itu kan sesuatu yang baru, kan? Jadi semuanya itu dalam penelitian itulah terlahir yang baru. Sehingga pekerjaan kita sebagai peneliti pada dasarnya memang adalah membuat inovasi-inovasi baru. Sehingga kalau kita mengerjakan itu secara alamiah dan secara eksplisit itu kita salurkan ke murid-murid kita. Dan juga itu kita abdikan ke lingkungan kita. Sehingga itulah tumpuannya harus dari penelitian. Semoga didengar oleh semua dosen ya. Dan ini adalah salah satu cara, tips begitu dari Profesor Stella Christy, dan ini seharusnya disadari ya oleh semua dosen di Indonesia ya Prof ya? Saya mau bilang dosen-dosen kita sangat sadar, Mas. Sangat sadar. Sangat sadar. Okay. Karena saya banyak berbicara dengan rekan-rekan dosen. Dosen-dosen kita sangat sadar dan mereka sangat mau meneliti. Tetapi kalau boleh terus terang, ekosistem yang ada di Indonesia belum optimal untuk mendukung dosen-dosen kita yang sangat mumpuni untuk penelitian itu. Inilah ekosistemnya yang Prof Stella maksud apa? Pertama, kalau kita lihat dari beban tugas untuk seorang dosen itu tidak diberatkan kepada penelitian. Ya. Kedua, yang paling besar sekali adalah ada banyak beban administrasi dan birokrasi jika seseorang dosen melakukan penelitian. Nah, yang ketiga, di beban administrasi ini sangat membebankan untuk para dosen-dosen kita. Jadi harusnya kalau mereka bisa melakukan penelitian dengan cara yang di dalam lingkungan yang lugas yang bisa mendukung, ini ternyata beban sekali administrasinya. Itu sangat membebankan. Yang ketiga, insentif langsung untuk melakukan penelitian itu masih sekarang cukup minim dan tidak optimal, belum optimal ya. Jadi sebenarnya bukan kemampuan dosen-dosen kita. Dosen-dosen kita ini banyak sekali yang hebat-hebat, banyak sekali. Tetapi ekosistem kita itu masih belum optimal. Dan ini sebenarnya adalah PR Kementerian kami, Mas. Salah satu PR Kementerian kami. Sudah dikerjakan? Sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan. Pertama kami harus mendengarkan, itulah kenapa saya tahu. Jadi saya banyak mendengarkan dari guru-guru besar, dari para dosen-dosen, mendengarkan masukan-masukan mereka.
Dan yang tadi saya bilang itu semuanya suaranya cukup terpadu, Mas, bahwa yang menyulitkan untuk melakukan penelitian itu memang dari ekosistem administrasi dan juga insentif yang tidak optimal. Jadi masalahnya semua sama, semua dosen di Indonesia ini untuk melakukan penelitian ya, Prof. Stella ya. Oke. Kalau semangat itu banyak sekali semangatnya pasti membara ya. Iya, kalau boleh saya cerita yang konkret ya, Mas. Kita punya suatu asosiasi, ini namanya Organization for Women in Science in Developing World. Ini saya baru mendengarkan, bertemu mereka. Ini wanita-wanita sains yang begitu hebat di Indonesia. Dan mereka itu sungguh-sungguh sebagai mempunyai jenjang, mempunyai karya-karya ilmiah, jejak karya ilmiah yang sangat mengagumkan. Padahal sangat terbatas, kadang-kadang terbatas dana, terbatas juga di lingkungan, tidak ada insentif, terbatas birokrasi, tapi mereka sangat mengerjakan karya-karya mereka. Dan juga ini mereka merangkul dari seluruh, dan mereka sungguh bercerita kepada saya begitu semangatnya. Para dosen-dosen, para peneliti-peneliti dari berbagai pelosok negara Indonesia, walaupun memang banyak keterbatasan. Nah, ini sangat mengagumkan sekali. Nanti kalau ada waktu bisa lihat. Ini contoh saja ya, tapi banyak lagi yang lain. Tapi ini wanita di sains ini sungguh-sungguh luar biasa. Banyak yang tidak tahu. Ini mau saya angkat cerita para wanita-wanita di bidang sains di negara kita yang sangat hebat sekali. Luar biasa ya. Jadi kita tidak kekurangan talenta juga sebetulnya Indonesia ini. Talenta sama sekali tidak kekurangan. Hanya belum terpublish dan juga dikenal oleh masyarakat saja. Belum dikenal dan juga belum difasilitasi oleh ekosistem yang optimal. Oke, ya. Nah, itu tadi soal dosen, Prof. Stella. Masalah berikutnya, bukan masalah lah ya, subjek berikutnya. Kok masalah sih? Saya suka banget. Masalah nggak apa-apa. Kalau kita harus sosialisasikan, masalah itu bukan berarti negatif. Karena kalau kita tidak bisa melihat masalah ya, itu nanti ya kita tidak akan melakukan sesuatu. Iya, kalau menurut saya masalah stuck saja ya. Iya, justru kita nggak apa-apa kita membicarakan masalah gitu kan. Oke, subjek berikutnya adalah mahasiswa, Prof. Oke. Nah, saya juga menghadirkan contoh konkret. Ya. Di sekitaran saya ada beberapa kawan, adik angkat lah. Ya. Zaman sekarang kelihatan mereka lebih enjoy. Oke. Mereka lebih menganggap enteng kuliah. Karena apa? Ada ChatGPT. Oke. So they type everything, then they see the result. Gitu loh. Apa? Kalau Prof. Stella melihat ChatGPT ini sebagai fenomena yang seperti apa? Harus diwaspadaikah atau ada sisi lain yang ingin Prof. Stella hadirkan? Pertama, enjoy itu bagus. Harus. Jangan kuliah itu justru harus enjoy. Kalau tidak enjoy kembali ya. Tapi sungguh beneran. Kalau tidak enjoy, ini ada risetnya, Mas. Oke. Inovasi inovasi di sains itu lahir ketika justru karena ilmuwan dan peneliti itu sangat-sangat senang melakukan yang mereka lakukan. Saya ya, kalau saya meneliti itu sungguh seperti sedang jatuh cinta. Saya cinta terhadap topik yang saya teliti. Sangat enjoy, karena kalau tidak enjoy ngapain kita meneliti? Malah stres ya jadinya. Dan juga sebenarnya kalau kita bandingkan ya, maksudnya untuk menjadi seorang ilmuwan, jadi peneliti itu ya kita harus harus selesai PhD. Jadi begitu kita selesai PhD, kalau kita masuk ke industri, gaji kita jauh lebih tinggi daripada gaji kita sebagai peneliti. Tetapi ada yang lain, itulah kepuasan, kesenangan hati. Jadi enjoy itu perlu ya. Jadi enjoy-nya duluan. Nah, kembali ke ChatGPT tadi, apa? ChatGPT itu adalah alat. Tools. Ya, jadi kalau kita punya alat daripada tidak punya alat itu adalah sesuatu yang tentu saja pada dasarnya sangat bagus, begitu kan? Tetapi alat itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya hingga membawa keuntungan untuk pada diri kita. Iya, saya kasih contoh analogi ya. Pisau itu alat. Kalau nggak ada pisau kan susah. Nanti mau motong buah, mau apa gitu. Saya masih saya sekarang kan karena saya tinggalnya tiba-tiba saya kan pindah ke sini, jadi nggak punya rumah, tinggal di apartemen. Saya di tempat saya ada sendok garpu 1 pasang. Terus kemarin saya kemarin saya beli semangka. Terus saya baru ingat, saya nggak punya pisau.
Motong pakai sinogram juga nggak mungkin. Saya harus minjem. Nah, jadi tapi alat itu kan dipakai. Yes. Nah, jadi kita kembali bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu menggunakan alat. Dan mungkin harus pikirkan adalah bagaimana menggunakan alat ini sehingga penggunaannya itu membawa keuntungan kepada diri sendiri. Nah, kalau dalam jangka pendek kita masukin ke GPT berarti kan ada keuntungannya cepat selesai ya tanpa harus mikir. Itu dia. Tetapi kalau kita tanyakan, kalau kita yang nggak mikir itu membawa keuntungan kepada diri kita sendiri atau tidak? Nah, itu dia. Kalau misalnya jawaban kita yakin, tetap membawa keuntungan, ya sih kita teruskan. Tetapi kalau kita sungguh yakin, kalau kita lebih sering tidak berpikir, lebih sering ambil jalur pintas, itu akan membawa penurunan kemampuan berpikir, penurunan kemampuan diri. Tentu saja kita berarti menggunakan alat itu dengan tidak sesama. Tapi dan jadi itulah kita harus kembalikan. Saya tidak pernah, bukan tidak pernah ya. Saya pada prinsipnya tidak terlalu setuju bahwa kita melarang. Karena kalau kita misalnya kita larang tidak boleh menggunakan ChatGPT, itu kalau sesuatu itu dilarang, itu pasti ada jalan belok kiri, belok kanan nanti itu. Jadi janganlah dilarang, tapi kita tanyakan, kembalikan kepada masing-masing mahasiswa, kenapa Anda pakai ChatGPT? Dan kalau boleh, kita tetap harus kembalikan ke dosennya. Kak, kenapa kalau tugas yang diberikan sang dosen itu bisa dijawab oleh ChatGPT? Mungkin ya kita pikir-pikir dulu gitu. Mungkin nggak ada gunanya kita kasih tugas itu karena kan jadi bisa diselesaikan. Jadi setiap tugas mungkin yang kita berikan kepada mahasiswa kita, karena saya juga dosen ya, boleh dari sebagai dosen. Setiap tugas yang kita berikan kepada mahasiswa itu kita harus pikirkan bagaimana supaya tugas itu adalah menjadi alat, kembali alat lagi ya, alat yang bisa sungguh mendorong atau mengharuskan sang mahasiswa itu memperkembangkan dirinya. Saya sering sih makanya kalau waktu saya mengajar, kalau biasanya kalau ulangan atau ujian, bukan ulangan lagi namanya ujian ya, buku terbuka. Open book. Yes, open book, terserah mau cari kemana itu aja. Jadi ya udah. Tapi biasanya kayak gitu malah lebih bahaya, Prof. Karena pasti jawabannya nggak ada di situ kelihatannya. Betul, itu murid saya udah tahu. Murid saya tahu kalau open book mereka menjadi keteran. Aduh, pasti susah banget. Mau dicari di ChatGPT itu nggak ada. Itulah. Jadi saya harus mikirkan pertanyaan gimana. Terserah mau open book. Jadi ya. Dan saya juga sering tanya sama ChatGPT. Ini pertanyaan saya tanya dulu ke ChatGPT. Kalau ChatGPT bisa jawab dan jawabannya 100% bagus, nggak saya pakai pertanyaan itu. Ya, masuk akal. Jadi dosen pun juga pakai ChatGPT untuk tools juga ya. Untuk ini alat. Pertanyaan saya udah bagus atau belum nih gitu kan? Iya. Oke. Sebenarnya sangat bagus sekali ya kita sekarang punya alat seperti itu. Menurut saya kalau boleh kita selalu berbicara tentang literasi, literasi artificial intelligence, literasi kecerdasan buatan. Tetapi sampai saat ini, kalau yang saya lihat, pembicaraan tentang literasi kecerdasan buatan itu agak sedikit salah kaprah. Karena selalu kita berbicara literasi itu harus mengenal. Mengenal apa itu ChatGPT, bisa pakai ChatGPT. Terus terang saja itu tidak perlu banyak dibicarakan. Kenapa? Karena sangat mudah bagi manusia itu untuk bisa menggunakan. Sangat mudah. Yang sebenarnya diperlukan untuk literasi artificial intelligence itu harus bisa tahu problem apa yang bisa diselesaikan oleh artificial intelligence, dan problem apa yang hanya bisa diselesaikan oleh input manusia. Jadi problem macam apa? Kalau kita bisa mengkategorikan, mengklasifikasi problem apa yang kita bisa gunakan alat ChatGPT dan problem apa yang perlu manusianya, itulah sebenarnya literasi yang sebenarnya. Nah, kalau kita bisa mengerti itu akan menjadi lebih baik untuk kita semua untuk melihat bagaimana kita menggunakan alat ini, sehingga kita tahu problem-problem macam apa. Interesting, menarik. Saya juga mengambil data, Prof. Ini saya harus, kalau data saya nggak berani tidak melihat ya. Saya izin melihat ini data BPS tahun 2023, Prof. Ada 452.713 lulusan S1, S2, S3 yang masuk kategori NEET, Not in Employment, Education and Training, alias nganggur.
Jadi, Oke. Pengangguran itu sesuatu yang sangat kita prihatinkan ya. Ada dua sisi yang saya ingin bahas. Sisi yang pertama, mari kita lihat angka tersebut. Dan sisi yang kedua, apa saja yang perlu kita lakukan dengan adanya angka tersebut. Nah, karena Masnya lihat, saya juga harus lihat gitu kan. Boleh. Namanya juga, saya nggak orangnya pelupa, jadi nggak ini. Tapi saya udah lakukan penelitiannya nih, Mas. Riset juga ya? Riset, harus ada risetnya tuh. Banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat angka itu begini, angka itu tidak pernah absolut. Jadi kalau kita lihat angka yang tadi Mas bilang itu, kita harus selalu ada perbandingan. Kenapa? Karena untuk bisa melihat, menganalisa makna dari angka tersebut, kita harus melakukan perbandingan. Jadi pertama perbandingan yang kita harus lakukan adalah pengangguran dari lulusan universitas dibandingkan dengan pengangguran dari lulusan tingkat yang lain, maksudnya lulusan SMA, lulusan SMK itu seperti apa? Nah, yang menariknya saya lihat dari BPS ya, pertama kalau kita lihat angka pengangguran itu, pengangguran dari universitas itu di 2023 itu angkanya 5,18%. Sedangkan pengangguran dari SMA yang hanya lulus SMA itu 8,15%, dan pengangguran dari SMA vokasi itu 9,31%. Sehingga ini angka tadi saya bilang perbandingan. Sehingga kalau kita bandingkan antara perguruan tinggi lulusan universitas dibandingkan dengan lulusan SMA atau SMA vokasi, itu 2 kali lipat lebih rendah. Ya, kadang-kadang 5,18, hampir 2 kali lipat rendah, 5,18% dibandingkan 9% pengangguran. Jadi ketika Anda mempunyai gelar universitas, kemungkinan Anda menjadi pengangguran itu lebih kecil. Ya, itu yang pertama. Lalu saya juga lihat gaji. Ya, ini datanya semua juga dari Badan Pusat Statistik. Senang sekali ya punya Badan Pusat Statistik. Saya sarankan sering-sering lihat ke situ. Okay? Karena bisa juga untuk menentukan mahasiswa saya mau prodinya yang mana gitu ya. Ya kan? Ya, itu kan karena berkuliah itu kan investasi. Dan yang sangat menarik itu saya lihat gaji lulusan gaji dari lulusan universitas. Nah, ini kalau kita lihat terutama sekali ada bidang-bidangnya. Di bidang yang disebutkan di BPS itu bidang kepemimpinan dan ketatalaksanaan misalnya. Ini salah satu contoh saja. Lulusan 2023, lulusan universitas itu gajinya rata-rata 10,2 juta. Sedangkan lulusan sekolah menengah atas itu rata-rata di bidang yang sama adalah 3,19 juta. Dan sekolah menengah atas kejuruan adalah 3,5 juta. Jauh sekali. Jauh. Jadi kalau kita lihat sebagai relativitas, ini perguruan tinggi ini masih menghasilkan sesuatu yang real untuk setiap individu itu. Jadi kita juga harus, tentu saja dalam masalah kita juga harus mengenal sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu harus kita akui dan harus kita. Dan jadi memang ada value-nya, masih ada value universitas. Itu sisi yang pertama. Kalau kita menganalisa angka, harus kita lihat secara relatif. Tapi yang kedua, tentu saja saya juga paham dan ikut prihatin bahwa masih ada pengangguran itu. Dan kalau kita lihat secara absolut itu memang cukup besar ya. Jadi kita tetap harus melihat apa sebenarnya yang masih harus kita perbaiki. Missing link-nya di mana? Iya, missing link-nya di mana. Nah, dari sini saya juga melakukan riset-riset karena yang harus ditanyakan itu sebenarnya yang mempekerjakan, ya kan? Employer-nya, industrinya. Nah, itu menarik kalau kita lihat dari data dunia ya. Karena data dunia dan data Indonesia sebenarnya sama saja. Apa sih sebenarnya perusahaan yang masuk, yang memberikan pekerjaan itu ingin orang yang seperti apa? Yes. Ya.
Nah, pertama dari data itu ada data-data satu menarik ya, waktu ini dari Harvard Business School. Itu mereka ingin yang paling penting itu bisa membaca dan menulis dengan baik. Ini agak aneh, kenapa bisa membaca dan menulis? Kan bisa baca nulis. Maksudnya apa membaca nulis? Membaca itu bisa membaca, maksudnya mengerti, memahami segala macam bahan yang diberikan. Dan menulis itu artinya bisa mengolah data-data yang bisa diberikan. Nah, itu kembali tadi pada poin saya yang awal, bahwa dunia itu perubahannya begitu cepat. Sehingga di dunia industri itu perubahannya sangat cepat sekali. Betul. Dan memang di dunia pendidikan, untuk merubah prodi itu tidak bisa secepat itu. Sehingga sebenarnya kemampuan yang sangat mendasar itu adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan bisa melihat sistem yang memang tercermin dari kemampuan membaca dan menulis. Sehingga itulah yang harus kita pertajam. Jadi penting sekali kita jangan juga terlalu berfokus, kita harus menambahkan jurusan ini, menambahkan jurusan itu, menambahkan jurusan itu. Karena itu akan berganti terus. Tetapi kemampuan fondasional, kemampuan dasar untuk bisa belajar, memahami sesuatu dengan detail, bisa mencari tahu dengan detail, bisa mengekspresikan dengan cara menulis, analisa, angka dengan seksama, itulah yang harus kita punyai di perguruan tinggi kita. Nah, ini sebenarnya ada jalurnya. Dari mana kita bisa mendapat kemampuan itu? Dari melakukan penelitian. Karena riset, kalau kita melakukan riset, kita dituntut. Dituntut untuk menulis, dituntut untuk bertanya, dituntut untuk menjawab pertanyaan itu dengan metodikal, dengan seksama. Jadi kalau kita tanyakan apa yang diperlukan di universitas kita itu, kita perlu lebih banyak menekankan kepada pemikiran riset. Research mindset itu perlu sekali. Karena saya jamin kalau kita punya pemikiran dasar yang sangat kuat, itu akan sangat bermanfaat untuk setiap individu, dan yang mempekerjakan itu akan bisa melihat, oh saya mau punya orang yang seperti ini. Oke, menarik juga ini. Nah, soal perguruan tinggi juga, Prof. Stella, yang lagi hangat ini, hangat itu diperbincangkan netizen soal Prof. Stella yang memberikan tutorial, ya saya bisa katakan tutorial untuk strategi session untuk mendapatkan atau bisa S1 di luar negeri. Ada pro dan kontra, tapi begini, yang saya ingin tahu adalah apa sih sebetulnya goal dari Prof. Stella membuat video itu, apa tujuannya apa? Pertama, ada program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan bimbingan di bawah yang namanya Pusat Prestasi Nasional. Program ini memberikan bimbingan kepada siswa-siswa SMA siswa SMA kelas 12 untuk membimbing mereka untuk bisa mendapatkan bisa pergi ke universitas top 100 dunia. Program ini memang ada program itu sudah berjalan. Dan walaupun kami dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung program tersebut. Dan kebetulan, bukan kebetulan ya, memang dalam jangka lini masanya itu sebentar lagi pada bulan Januari ini adalah pendaftaran atau aplikasi terhadap perguruan tinggi negeri. Jadi Pak Menteri saya, Pak Profesor Satrio Brojonegoro itu berpesan kita harus membantu semaksimal mungkin supaya program, walaupun itu bukan dari kementerian kami, program ini kita harus membantu dan kami bekerja sama. Itulah saya buatkan sesi strategi supaya yang sudah dibimbing oleh negara ini selama hampir 1,5 tahun, Mas, jangan pada titik hampir final nih, kita dorong sekali sampai sungguh optimal supaya hasilnya bagus. Jadi ini perlu strategi. Tetapi saya pikir kalau saya buat untuk mereka, ini kan program negara. Walaupun memang karena anggaran ya, cuman yang bisa dipilih 1,5 tahun itu terbatas untuk 400 orang, ada 400 orang. Tetapi kalau saya secara daring yang bisa saya berikan strategi session itu
kenapa tidak saya buka memberikan kesempatan untuk setiap Semuanya. insan Indonesia? Kan tidak ada batasannya. Ya. Itulah jadi kami dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kami memberikan bantuan, tetapi kami juga pikir bantuan ini, dukungan ini layak diberikan dan diterima oleh setiap insan setuju. yang tadinya juga tidak ada di jadi itulah yang sangat penting. Dan program ini namanya Beasiswa Indonesia Maju di bawah Pusat Prestasi Nasional, bimbingannya ini sudah dimulai sejak 2021. Oh, Ya, sudah lama. sudah lama. Bukan baru-baru ini saja. Bukan baru kan? ini saja dan 2021, kebetulan ya. dan bukan lagi kebetulan ya karena kita punya pengetahuan. Ya. Punya pengetahuan kan harus dibagi. Ini paling penting sekali ya. Mudah-mudahan saya harap dengan pembagian ini, nah banyak lagi sebenarnya yang dibagikan ya. Ini bukan pertama kali ya. Saya banyak membagikan yang lain-lain juga. Cuman kalau kita bisa membantu, kalau kita bisa membagikan, kenapa tidak? Dan sebisa mungkin ini kesempatan diberikan kepada semuanya. Semuanya. Oke, Ya. tidak hanya kepada 400 orang itu, Iya. tidak hanya terbatas itu Tidak saja hanya ya. terbatas itu saja. Oke. Yang 400 itu kan memang dengan mereka 1,5 tahun ya karena anggaran terbatas. Tapi kalau ada yang tidak terbatas dengan anggaran, kebetulan kita minggu malam bareng-bareng dengan tim dari Dikti Saintek yang begitu luar biasa. Ini mereka malam-malam minggu ya, kita waktu itu hari malam minggu. Kita oh ya udah, ayo kita berikan Malam kepada minggu. minggu malam. Minggu malam. Minggu malam, hari Minggu minggu malam. malam. Kita di sini sampai jam 10 waktu itu. Bikin video itu. Bikin itu untuk membantu anak-anak BIM kita, tapi kita buka kepada semua. Oke, luar biasa. Itu tadi adalah soal program-program atau kerja-kerja atau soal isu-isu terkait dengan pendidikan tinggi Saudara dan juga Prof Stella. Nah, sekarang kita agak rileks sedikit karena saya juga kepo sama Prof Stella Christy ini sebetulnya seperti apa. Boleh ya Prof ya? Boleh. Oke, jadi kalau soal kepo personal kelihatannya nggak perlu lihat data lagi. Nggak perlu, oke deh. Justru begitu ya? Iya. Ya deh, boleh. Jadi Prof Stella, saya penasaran satu hal. Oke. Sempat muncul atau sempat terpikir tidak oleh seorang Stella Christy akan menjadi seorang wakil menteri? Tidak sih. Tidak kepikiran sampai akhir sekali gitu baru kepikiran ya. Sampai Baru saat sampai pada waktu sebentar lagi sebelum dipanggil itu baru sedikit kepikiran. Itu pun saya tidak terlalu kepikiran sekali. Oh, berarti sebelumnya nggak ada bayangan apapun untuk menjadi wamen, nggak terbayang karena memang hanya di akademisi saja, di sebagai peneliti saja. Sebelumnya memang saya sudah beberapa kali bertemu, diberikan kesempatan ya oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi waktu beliau sebagai presiden terpilih, saya sudah beberapa kali diberikan kesempatan suatu kehormatan untuk bertemu dengan beliau, memberikan masukan data dalam sisi pandang saya sebagai ilmuwan. Itu sudah diberikan beberapa kali kesempatan. Jadi saya sudah diberikan kehormatan untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Prabowo pikirkan untuk negara kita. Dan saya memberikan masukan, data, jawaban-jawaban dari sisi ilmiah, sisi riset. Itu memang sudah beberapa kali. Jangan-jangan itu awal mula Pak Prabowo mikir, wah ini cocok masuk kabinet saya. Ya itu hanya bisa bapaknya yang menjawab ya. Iya. Tapi setelah tahu akan menjadi seorang wakil menteri itu pada saat baru nyampe di Kertanegara atau sebelumnya juga sudah tahu? Tidak, hari itu waktu ya memang ada ditanyakan 3 hari sebelum Kertanegara ditanyakan sedang di mana. Ya waktu itu saya masih di kampus di Beijing ya, lalu saya ke Jakarta. Tapi itu pun masih ya sama sekali itu. Jadi hari itu dipanggil ke Kertanegara jam dadakan dipanggilnya. Oh dadakan jam 11. Pantes naik ojol ya. Pantes naik ojek iya, karena dadakan, macet, saya nggak punya mobil daripada. Nggak punya mobil? Iya, karena kan saya nggak tinggal di sini. Iya. Oke. Mobil orang tua, tapi waktu itu sedang dipakai ya. Iya. Mobil orang tua. Apalagi Jakarta trafiknya ya, sangat bersahabat. Iya, jadi saya pikir ya sudah daripada terlambat, masa dipanggil Pak Presiden terlambat kan. Jadi itu kan waktu itu jam 3 saya udah di situ, tapi saya baru tahu itu jam 1
Oh wow, hamin 2 jam. Jam 1 tapi terus itu juga wah ini bagaimana rumahnya kebetulan agak jauh jadi ya sudah saya putuskan naik Gojek saja supaya sampai dan jangan terlambat. Kalau dipanggil Pak Presiden terlambat kan nggak pantas ya. Iya. Kemudian setelah sampai di Rumah Kertanegara dikasih tahu akan menjadi seorang wakil menteri, yang pertama kali ada di benak Prof Stella itu apa? Seorang wakil menteri. Iya. Yang pertama kali ada di benak saya waktu itu apa yang bisa saya lakukan. Kalau saya meninggalkan pekerjaan saya yang utama sebagai ilmuwan dan beralih ya, itu saya yang paling prioritas pertama adalah apa yang bisa saya lakukan. Yang kedua tentu saja keluarga saya, karena tidak mudah juga karena keluarga saya ada di Beijing, walaupun kita bukan orang Tiongkok, tapi pekerjaan di sana. Tetap jadi di sana. bagaimana mengatur keluarga. Dan itu masuk pertimbangan Prof Stella. Pertimbangan yang besar sekali, dan itu harus langsung dibicarakan dengan suami saya dan juga dengan anak saya. Kita bertiga membicarakan ya. Bertiga membicarakan ini suatu kehormatan, suatu kesempatan, kehormatan yang luar biasa. Pak Prabowo mempercayai, memberikan kesempatan ini kepada seorang yang seperti saya ya, yang sangat mungkin bisa dibilang tidak lazim untuk masuk kabinet, tapi diberikan kepercayaan itu luar biasa. Bagaimana kita bisa sungguh secara eksplisit bisa memetakan semuanya itu supaya jangan sampai sudah dipilih itu pekerjaannya atau kinerjanya itu setengah-setengah. Jadi kami harus sungguh memikirkan bagaimana supaya kita sungguh bisa sumbangsih yang semaksimal mungkin kepada negara. Itu harus dipikirkan. Jadi waktu itu memang harus kita pikirkan secara sesama. Tapi full support ya dari keluarga untuk Prof Kalau Stella? tidak full support nggak mungkin saya di sini. Oke, berarti aman-aman aja ya? Ya, suami saya aman-aman sih. Gimana dibilang ya? Aman sebagai supportnya ya. Tetapi dalam keseharian luar biasa sulit ya. Suami saya jaga anak nih di Beijing, masih belum bisa pindah. Suami saya adalah seorang ilmuwan. Dia profesor teori fisika dan dia 100% kita tidak punya keluarga lain di Beijing. Jadi suami saya yang full time sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai ilmuwan, itu suami saya full time, dan juga sebagai suami karena tiap hari harus mendengarkan segala macam keluh kesah saya, dan juga harus memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Termasuk ini saya tadi sore aja nih saya akan ke CTV, ini pertanyaan begini gimana jawabannya, ini udah bagus atau belum gitu. Itu tadi koordinasi juga sama suami. Harus selalu. Wow. Pemikirannya harus selalu. Pemikirannya selalu. Tapi Ya. Kalau misalkan ketika sudah masuk begitu ya di kabinet, Ya. bertemu dengan semua orang, para menteri, kepala badan, Ya. wakil menteri, sempat kayak bahasanya kagok, kayak kikuk gitu loh, canggung. Iya, sempat kayak waduh. Terus terang saja ya, mungkin karena Pak Prabowo sangat strategis mengumpulkan kami di Magelang, jadi itu sangat membantu sekali. Nggak merasa canggung karena waktu itu semuanya ada bersama di Magelang. Kita itu di Magelang waktu itu kan pagi-pagi jam 4 harus bangun, udah pakai suara-suara, terus udah harus baris bersama, olahraga bersama, makan. Pengalaman pertama itu ya? Iya. Kalau baris sih enggak ya. Saya anak marching band waktu SMP. Saya jago berbaris loh. Iya. Tapi bersamanya itu Pak Prabowo menciptakan sungguh kebersamaan itu di Magelang, karena makan pun bersama dan terpimpin, dan itu sungguh berguna. Dan juga teman-teman di kabinet ini sungguh memberikan kesempatan bahwa kepada orang yang seperti saya pun kita bisa berbicara bersama. Sampai sekarang itu sangat membantu di pekerjaan. Jadi terus terang sekali saya sendiri agak kaget bahwa rasa canggung itu sampai sekarang sih waktu mula-mula juga tidak ada. Tapi mungkin karena Pak Prabowo tuh mengadakan acara Magelang itu kan langsung ya, 3 hari setelah kami dilantik langsung kita ke Magelang. Betul. Itu luar biasa sekali itu.
sungguh membantu pekerjaan dan mencairkan hubungan antara kami semua. Kelihatannya simple ya, retret, kumpul bersama, tapi ternyata ngaruh juga ke Sangat aspek-aspek berpengaruh. lainnya ya. Sangat berpengaruh. Itu secara ilmiah bisa diartikan juga kan? Itu memang ada ilmiahnya. Saya pernah pasang juga bukan pasang ya, saya pernah kasih tahu kepada teman-teman sekalian itu bahwa ada papernya, ada karya-karya ilmiah yang membuktikan bahwa kebersamaan itu misalnya dengan sungguh baris bersama, olahraga bersama, makan bersama itu dibandingkan dengan tidak kebersamaan itu meningkatkan kolaborasi, meningkatkan rasa kooperatif, meningkatkan juga merasa dari bagian suatu grup yang sama. Itu memang ada penelitian ilmiahnya yang membuktikan itu. Ada saintifiknya lah ya. Ada scientific evidence. Oke, Betul. baik. Kalau misalkan saya minta tolong Prof Stella menggambarkan figur atau sosok Prabowo Subianto. Iya. Seperti apa Anda menggambarkan seorang Presiden Prabowo? Pertama, Bapak itu adalah seorang yang mempunyai visi yang sangat jelas. Mempunyai visi yang sangat jelas dan juga strategi yang sangat jelas, sangat dedikasi sekali untuk bagaimana bisa memakmurkan Indonesia. Itu visinya Bapak itu sangat jelas sekali. Dan ini sangat terasa sekali dari setiap pertemuan di Magelang, di rapat kabinet itu selalu visinya itu selalu diberikan secara jelas. Dan ini yang hebatnya sekali, Bapak itu selalu ada persiapan. Jadi ada materi-materi, selalu ada materi yang disiapkan oleh Pak Prabowo. Oke. Jadi bukan hanya beliau berbicara, tapi setiap kali beliau berbicara itu ada persiapannya. Jadi itu dan juga misalnya tadi di Magelang itu karena Bapak memang punya visi dan strategi, dia waktu itu bilang training itu. Nah ini sangat jelas sekali dan dedikasinya luar biasa, dedikasi untuk memenuhi visi, memajukan Indonesia, meningkatkan kemakmuran Indonesia sangat penting. Tetapi ada satu lagi kualitas yang mungkin tidak semua orang bisa melihat secara langsung ya, tapi saya sangat diberikan kehormatan, kesempatan bisa melihat itu secara langsung. Ini adalah kualitas yang kalau menurut saya pribadi adalah kualitas yang paling penting dari seorang pemimpin. Beliau bisa dan sangat ingin mendengarkan masukan-masukan dari para pembantu-pembantunya, mendengarkan masukan-masukan dari mungkin para sesamanya, maksudnya dari para pemimpin-pemimpin negara yang lain. Beliau sangat mendengarkan. Inilah suatu kualitas seorang pemimpin yang digabung dengan mempunyai visi dan strategi yang sangat jelas dan dedikasi yang sangat penuh untuk memajukan Indonesia. Tetapi kualitas inilah yang sungguh kalau dipadukan bisa mendengarkan, mau mendengarkan, itu yang saya rasa adalah kualitas pemimpin yang paling penting yang bisa membawa kebahagiaan untuk Indonesia. Ini saya rasakan pribadi karena saya kaget tiap kali bertemu beliau waktu saya belum menjadi wakil menteri. Jadi sebagai ilmuwan biasa ya. Tiap kali bertemu beliau, pertama kali saya bertemu kedua kali saya bertemu beliau dari pertama, tapi yang kedua kali itu saya paparan ke beliau. Dan saya pikir beliau akan cuma punya waktu karena sudah menjadi presiden terpilih ya. Saya pikir beliau akan cuma punya waktu ya paling lama 10 menit begitu. Tapi waktu saya paparan itu beliau banyak sekali bertanya sehingga itu sampai 1,5 jam. Saya ingat waktu itu Mas. Diajak makan siang pula sama beliau. Gitu. Jadi beliau selalu bertanya. Jadi bertanya dari apa yang saya paparkan. Ya itu luar biasa sekali. Saya kaget sekali waktu paparan itu beliau sangat ingin mendengarkan data-data dari seorang ilmuwan. Dan setiap kali pertemuan begitu selalu Mas. Beliau selalu mendengarkan. Inilah yang kembali kalau menurut saya itu adalah kualitas pemimpin yang terus terang saja jarang ditemui. Tidak semua pemimpin bisa mendengarkan, tapi beliau sungguh sangat ingin dan mau mendengarkan dan digabung dengan visi dan strategi yang kuat. Kita sangat beruntung mempunyai pemimpin seperti beliau. Oke, luar biasa. Jadi kalau setelah menjadi wakil menteri seperti saat ini, Prof Stella, balancingnya gimana dengan ilmuannya? Apakah tetap melekat, akademisinya di Beijing seperti apa balancingnya? Tetap melekat.
jiwa penelitinya itu tetap melekat karena kembali ya dalam penelitian itu saya harus selalu bisa mempunyai pertanyaan dan menganalisa bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban yang tepat dari pertanyaan itu. Seperti yang tadi saya sudah bicarakan, di pemerintahan pun saya harus begitu. Saya harus jeli melihat pertanyaan-pertanyaan kita sebenarnya apa. Masalahnya apa? Dan masalah itu misalnya isu, kalau kita bilang isu itu adalah pendidikan tinggi yang berkualitas. Tetapi itu harus dijadikan suatu pertanyaan. Karena kalau kita cuma bilang isu pendidikan berkualitas, kita harus mempunyai pertanyaan yang jeli. Misalnya pertanyaan, apa sebenarnya pendidikan yang berkualitas? Itu pun tidak cukup. Kita mengukur dengan apa kualitas? Pengukuran seperti apa yang sungguh bisa yang sungguh bisa membuat kita tahu bahwa kualitas itu naik. Program apa, kebijakan apa yang bisa meningkatkan pendidikan tinggi yang berkualitasnya? Itu pertanyaan itu selalu harus dipertajam dan mencari jawaban-jawaban yang sungguh bisa menjawab pertanyaan itu, dan itu menjadi kebijakan. Nah, untuk melakukan itu saya tetap harus menjaga keseimbangan dengan penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi sebenarnya kalau dari jumlah pekerjaannya sangat tidak seimbang, Mas. Jadi maksudnya jauh lebih banyak mengerjakan, ya hampir 95% kalau dibilang mengerjakan pekerjaan sebagai wakil menteri. Tetapi ada sedikit yang masih saya dedikasikan untuk pekerjaan ilmiah saya sendiri. Karena terutama sekali dari waktu, jadi saya tidak bisa meninggalkan begitu saja murid-murid saya. Jadi bukannya pekerjaan saya sendiri, karena saya sebagai ilmuwan itu punya murid-murid dan tim yang mengerjakan ilmu. Dan juga itu saya harus bertanggung jawab tetap dari secara daring, saya tetap memberikan arahan-arahan. Tetapi yang sangat penting juga, dan ini mungkin menarik ya, penelitian yang dilakukan oleh murid saya itu adalah masing-masing individu itu mereka lakukan penelitian mereka sendiri. Saya hanya sebagai pengarah, kan bahasa Inggrisnya advisor. Iya, jadi sebenarnya kadang-kadang saya dengar di sini kita pakai istilah promotor ya. Menurut saya kurang tepat. Istilah advisor, istilah penasehat itu lebih tepat. Karena kita sungguh sebagai ilmuwan guru besar itu kita memberikan nasihat, tetapi mau penelitiannya seperti apa itu dilakukan oleh mahasiswa atau murid-murid PhD saya sendiri. Masing-masing mereka lah yang menentukan. Begitu. Ya. Baik, karena waktu kita juga terbatas, Prof. Stella juga mungkin harus ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Boleh. Prof. Stella sekarang menjadi wakil menteri. Sebelumnya juga menjadi ilmuwan. Bukan ilmuwan biasa kalau saya bilang, bukan ilmuwan biasa. Ilmuwan itu tetap harus merupakan pekerjaan yang mulia. Tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya, ada tahapan atau ada proses sebelum itu, sebelum Prof. Stella berada di titik ini. Apakah itu mungkin bisa di-sharing? Nggak semuanya juga, kalau semuanya makin nambah lagi durasinya. Tapi mungkin yang paling mengenang gitu di momen kehidupan Prof. Stella, perjuangannya. Untuk jadi ilmuwan ya? Yes. Kalau ya, momen yang paling dikenang sih tentu saja waktu melahirkan. Tidak pernah terlupakan. Tapi untuk menjadi ilmuwan, dimulai dari pertanyaan. Jadi waktu saya kuliah di Harvard, tiba-tiba waktu saya lagi bekerja di lab, bekerja di laboratori, saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya waktu itu agak aneh, mungkin itu seperti pertanyaan filosofi. Saya bertanya, saya lagi membersihkan kantor profesor saya, karena saya bekerja sebagai di lab ya, harus bersih-bersih dan sebagainya. Tapi profesornya kebetulan lagi di situ. Jadi karena profesor segitu, saya tiba-tiba kepikiran, saya lagi membersihkan cangkir beliau, terus saya kepikiran dan saya bertanya, bagaimana orang bisa tahu bedanya cangkir sama gelas? Bahasa Inggrisnya mug and cup ya, mug, cup, gelas gitu. Bagaimana orang bisa tahu gitu? Itu kalau saya kuliah di Harvard. Terus profesor saya bilang,
Yang bisa menjawab pertanyaan kamu itu adalah rekan saya yang namanya Profesor Elizabeth Spelke. Dia sekarang masih di MIT tapi dia sebentar lagi akan pindah ke Harvard. Coba kamu hubungin dia. Itulah momen saya tulis email ke Profesor Spelke. Beliau adalah ibu akademik saya. Saya tulis email ke beliau. Lalu beliau bilang, ya datanglah, nanti saya minggu depan saya sudah pindah ke Harvard, datanglah ke kantor saya. Lalu saya ke situ, saya tanyakan pertanyaan itu dan dia begitu membuka dunia, membuka wawasan. Tapi sebenarnya itu membuka wawasan bukan wawasannya, tapi langsung jatuh cinta begitu dia jelaskan. Profesor Elizabeth Spelke adalah suatu ilmuwan yang sangat terkenal sekali di dunia ini. Dia yang mencetuskan yang namanya core knowledge. Jadi asal dari inteligensi manusia dan riset yang dia lakukan itu adalah menanyakan asal pemikiran kita itu dari mana. Dan risetnya itu dilakukan dengan, kalau kita harus mengetahui asal pemikiran itu, kita harus melihat bahkan bayi. Dia itu risetnya dengan bayi. Dan waktu dia jelaskan dan riset dia, itu saya tidak pernah kepikiran. Itulah momen itu, langsung saya boleh nggak bekerja di lab Anda, di lab profesor, terus belajar dari profesor. Itulah momen yang membuka. Ya, sejak saat itu saya pindah. Tadinya saya jurusan ekonomi, sekarang pindah. Oh, apa ekonomi? Iya, sampai tingkat 3 saya jurusan ekonomi. Karena pertanyaan itu, lalu saya diberikan kesempatan oleh Profesor Elizabeth Spelke untuk gabung dengan laboratorinya. Saya pindah jurusan yang namanya Cognitive Science. Di Harvard namanya Mind Brain Behavior. Jadi saya pindah karena itulah jatuh cinta terhadap penelitian dengan bayi. Bagaimana kita bisa menanyakan pemikiran bayi? Itu sebenarnya riset saya sampai sekarang. Menanyakan pemikiran bayi. Bayi itu punya pikiran, tapi bagaimana kita cari taunya itu sulit. Kan nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab. Nah itulah penelitian begitu menariknya, begitu. Penelitian itu seperti misteri, Mas. Jadi mungkin momen apa? Saya dari dulu sering baca misteri. Saya paling suka baca murder misteri pembunuhan. Favorit saya adalah Agatha Christie. Kebetulan aja namanya sama. Gitu. Dan tapi sebenarnya murder mystery itu sebenarnya apa ya? Itu kan semuanya itu sebenarnya seperti penelitian. Jadi ada pertanyaan, terus ada jawaban, terus harus dilakukan. Penelitian juga begitu. Misteri menjadi jawaban, lalu ada pertanyaan. Itulah, jadi momennya itu 2. Saya menanyakan, lalu saya diberikan bimbingan. Inilah yang penting. Kalau tidak ada punya panutan seperti Profesor Elizabeth Spelke, tidak akan saya menjadi ilmuwan. Jadi rasa ingin tahu dan ada yang menjawab, ada yang memberikan bimbingan dari rasa ingin tahu tersebut. Jadi sebenarnya itulah tugas dosen yang paling penting kalau menurut saya. Rasa ingin tahu dari mahasiswa-mahasiswa kita itu harus kita jawab, harus kita dampingi hingga itulah bergulir proses belajar mengajar dan proses inovasi. Oke, Profesor Stella Christy, Wamendik Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah bercerita. Mungkin ada beberapa hal yang tidak kita ketahui atau mungkin semuanya tidak kita ketahui, baru kita ketahui pada saat ini. Terima kasih Profesor Stella, selamat bekerja. Kita doakan yang terbaik untuk Profesor Stella, untuk seluruh jajaran kabinet Merah Putih, untuk Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Profesor Stella sekali lagi. Dan saudara, itu tadi akhir dari diskusi kita. Nah, itu sobat. Videonya Profesor Stella Christy, di mana sebagai Wakil Menteri Dikti dan Sains Teknologi berbagi pandangan yang mendalam tentang pendidikan tinggi di Indonesia, mulai dari tantangan riset, inovasi pendidikan, hingga peran teknologi. Ya, tadi seperti masalah tentang ChatGPT sebagai pendukung pembelajaran,
dijelaskan secara gamblang oleh wamen kita. Bagaimana tanggapan sobat semua tentang video ini? Yuk, kasih tanggapan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share supaya video ini bisa lebih bermanfaat bagi dunia pendidikan kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.